Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ibu Muniarti Halim dan Pak Hajar Aswad? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah baik, Pak. Ya, alhamdulillah. Jadi baik Bapak Ibu, pada kesempatan ini kita akan praktek untuk coaching. Dalam hal ini saya sebagai pengamat, Pak Hajar Aswad sebagai coach, dan Ibu Muniarti Halim sebagai coach, gitu ya. Sebelumnya saya sampaikan kompetensi. Iya, Pak. Sebelumnya saya sampaikan kompetensi yang harus dimiliki oleh coach dalam hal ini Ibu Muniarti Halim adalah yang pertama kehadiran penuh. Jadi kehadiran penuh, mindfulness istilahnya, kemudian ajukanlah pertanyaan yang berbobot berdasarkan dari paparan yang disampaikan oleh coach. Kemudian jadilah pendengar yang aktif. Jadi itu ada 3 kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang coach. Kemudian ada 4 alur dalam proses coaching ini yang harus dipahami oleh kedua coach dan coach. Yang pertama, tetapkan tujuan, kemudian identifikasi masalah, kemudian buat rencana aksi, dan buat tanggung jawab atau komitmen. Saya kira demikian bisa dipahami Pak Muniarti, Ibu Muniarti Halim dan Pak Aswad. Siap, Pak, siap. Baik, selanjutnya saya silakan kepada Ibu Muniarti untuk. Siap. Oke, silakan untuk melakukan proses coaching. Silakan Ibu Muniarti Halim dan Pak Hajar Aswad. Saya Bu ya yang coach ya. Ya, 2017. Ya, berakhir 20. Iya, Pak Hajar Aswad yang mulai pembicaraan. Silakan 2027. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Apa yang bisa saya bantu Pak Hajar? Ya, pada kesempatan hari ini Bu, saya meminta waktu sebentar. Kebetulan saya ada sedikit masalah di sekolah yang ingin saya ceritakan, dan saya mohon dibimbing atau diberikan tips-tips lah untuk apa yang bisa saya lakukan di sekolah. Mungkin dari permasalahan yang ingin saya ceritakan Bu, bagaimana saya melihat situasi yang ada di sekolah ini. Sepertinya ini masih banyaknya perkelahian terhadap siswa-siswa ya. Kira-kira tips apa Bu yang paling bagus lah untuk mengurangi perkelahian para siswa ini? Ya, oke. Mendengar Hajar, kira-kira apa tujuan Pak Hajar membicarakan hal ini sama saya? Bisa disampaikan Pak? Tujuannya sih Bu, bagaimana saya nggak bisa mencari solusinya untuk mengurangi tarafnya ini anak-anak yang masih sering berkelahi Bu di sekolah. Itu tujuan utama saya Bu pada hari ini bercerita. Iya. Saya tanya Pak, anak-anak yang berkelahi di sekolah ini biasanya penyebabnya apa? Yang biasa sih hanya saling mengejek atau mungkin kecemburuan sosial antara mereka atau bagaimana. Tapi yang paling banyak sih masalahnya Bu, biasanya saling mengejek aja langsung ada sih yang terjadi perkelahian. Jadi itu yang paling, karena hal ini terlalu sering terjadi Pak ya. Ya, biasanya Pak Hajar ada siswa yang begini, Pak Hajar mengambil tindakan apa biasanya itu?
melerainya anak-anak itu dengan cara apa supaya mereka tidak berkelahi lagi? Biasanya tindakan yang diambil Pak Hajar itu apa? Yang selama ini Bu saya lakukan, kalau ada siswa yang berkelahi, saya panggil dulu ya. Saya panggil dulu, berhubungan karena kita sekarang belajar program guru penggerak yang hubungannya kemarin dengan metode restitusi ya Bu ya. Sebenarnya kan itu sudah kita lakukan. Jadi saya panggil dulu mereka, saya minta keterangan, kalau perlu saya pisahkan dulu. Jadi saya cerita si A dengan si B, lalu bagaimana memberikan penjelasan bahwa itu tidak baik lah pada saat kita harus berkelahi di sekolah. Selama ini sih paling hukuman, kalau kita memberikan hukuman kepada mereka, sekarang kan kita dilarang menghukum secara fisik. Jadi secara pelan-pelan kita harus mengurangi namanya hukuman fisik. Jadi yang biasa saya lakukan, bagaimana mencari celah kepada anak-anak ini agar mereka dihukum tidak merasa malu juga kepada teman-temannya. Boleh merasa malu, malunya itu positif. Nah, seperti kemarin saya lakukan, karena saya sudah bosan mau menghukum dia secara fisik lah Bu ya, mencubit itu bagaimana, saya suruh teriak Bu. Iya. Saya suruh masuk di masing-masing kelas. Yang tadinya berkelahi ini saya damaikan dulu. Setelah saya damaikan, saya suruh berpelukan keliling di kelas, masuk di setiap kelas, teriak di depan teman-temannya, saya tidak mau berkelahi lagi. Jadi hukuman yang seperti itu Bu yang selama ini saya lakukan. Nah, mungkin setelah itu kira-kira apa sih yang bisa jadi tips dari Ibu yang sehingga mengurangi perkelahian yang ada di sekolah ini? Ya. Oke. Jadi tadi Pak Hajar sudah biasa menangani siswa atau murid Pak Hajar yang berkelahi dengan cara tadi Pak ya, memberikan penjelasan bahwa jangan berkelahi. Berkelahi itu adalah tindakan yang kurang baik. Kemudian didamaikan juga Pak ya tadi dengan berpelukan. Setelah berpelukan, kemudian melapor kepada semua teman-temannya bahwa dia tidak akan berkelahi lagi. Nah, tindakan yang dilakukan Pak Hajar ini sudah mengurangi perkelahian di antara siswanya, Pak? Sebenarnya sih mengurangi Bu, tapi artinya saya ingin mencari tips bagaimana secara, kalau mengurangi sih mengurangi, cuman saya ingin mencari tipsnya bagaimana agar ibarat saya menguranginya sekarang mungkin 30% lah. Saya mungkin berusaha menaikkan hingga 50%. Jadi saya mencari tips-tips yang lain, siapa tahu ada dari Ibu yang bisa Ibu berikan agar terlaksananya aman damai lah di sekolah ini. Itu Bu. Iya. Ini kan Pak memang kita menangani siswa itu Pak tidak langsung berubah drastis, pasti bertahap. Jadi mungkin yang dialami tadi Pak Hajar, tindakan yang dilakukan Pak Hajar saya rasa sudah cukup betul karena sudah mengurangi perkelahian di sekolah. Saya rasa Pak itu hal yang bagus dilakukan karena memang itu anak-anak tidak langsung berubah drastis, pasti mempunyai tahap-tahap. Terus di samping itu bisa juga kita Pak kerjasama dengan guru-guru yang lain, jangan hanya saja Pak Hajar yang terlibat dalam menyelesaikan masalah siswa, bisa juga kita ajak guru-guru yang lain. Oke, bagaimana Pak Hajar? Salah. Ya, ya. Oke, jadi saya berharap tindakan Pak Hajar melerai anak-anak tadi itu tetap dilanjutkan Pak ya, tetap dilanjutkan, kemudian ajak kerjasama guru-guru. Nah, setelah ini Pak, kira-kira
kapan rencananya Pak Hajar ini untuk menyampaikan kepada teman-teman guru supaya kerjasama kalau ada lagi permasalahan yang begini terjadi di sekolah? Besok Bu, di sekolah boleh langsung sampaikan besok kepada teman-teman dengan guru-guru yang ada di sekolah. Iya, mudah-mudahan perubahan drastis Pak ya, mudah-mudahan. Jadi kalau Pak Hajar nanti sudah lakukan ada perubahan, alhamdulillah. Kalau pun nanti sudah dilakukan, tapi Pak Hajar merasa ekspektasinya belum tercapai keinginannya, boleh kita kembali bicara kembali, Pak. Ya, oke. Jadi saya rasa Pak, pertemuan hari ini cukup sekian. Insya Allah kalau masih ada nanti yang ingin dikembangkan, kita ketemu kembali. Boleh Bu. Insyaallah. Terima kasih Bu atas tanggapan-tanggapannya dan saran-sarannya untuk saya pribadi. Iya, oke. Nah, bagaimana Pak Hajar setelah melakukan coaching ini? Bagaimana perasaan Bapak? Saya merasakan ada satu hal yang baru ya, yang bisa menjadi lega lah pemikiran saya. Minimal saya berusaha lah Bu ya, saya berusaha memberikan arah dari Ibu tadi untuk kerjasama dengan teman-teman yang lain. Itu yang Iya, oke, makasih banyak Pak. Ya. Oke, mana Pak Ismar? Sudah selesai Pak Ismar? Salam dulu dong, salam perpisahan. Ya baik. Oke, baik. Betul-betul anakku tersanakan. Oh ya, baik. Oke, Bapak Ibu. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Muniarti, Pak Hajar Aswad. Waktunya pas 10 menit ya. 20:17 sekarang 20:27 berarti 10 menit. Baik, saya komentari sedikit. Jadi saya lihat memang. yang semuanya sudah bagus, sudah ada alur tirtanya sudah jalan, tetapkan tujuan, identifikasi masalah. Hanya tadi yang kurang dieksplor itu rencana aksinya ya. Jadi Ibu Muniarti kurang mengeksplor itu rencana aksi apa sebenarnya konkret, dan perlu diapresiasi tadi Pak Hajar kan sudah melakukan segitiga restitusi itu, yang lupa Ibu Muniarti apresiasi itu dan perlu dipertegas itu, karena ini adalah satu paradigma baru untuk siswa bermasalah. Dan secara umum sudah mantap. Oke, waktunya juga pas 10 menit. Ya, saya kira demikian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya silakan kepada Ibu Muniarti untuk mengambil room ini sebagai pemandu. Silakan Ibu Muniarti. Iya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi sekarang kita masuk ke praktik kedua Pak ya. Saya lagi pengamat, Pak Ismar Koci Pak ya. Pak Ismar Koci, terus Pak Hajar Coach. Oke, sebelum dimulai, saya ingin menyampaikan beberapa hal untuk Pak Hajar sebagai coach, yaitu bahwa dalam proses coaching itu ada 3 kompetensi inti, yaitu presence, kehadiran penuh. Jadi kita usahakan Pak, badan, pikiran, hati kita itu betul-betul ada dalam ruangan tersebut. Kemudian yang kedua adalah menjadi pendengar aktif. Pendengar aktif ini betul-betul kita mendengar apa yang disampaikan coach, dan ingat Pak, kita hilangkan itu asumsi dan judgement kepada coach. Terus yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, mengajukan pertanyaan berbobot di sini kita membuat kata kunci dari apa yang disampaikan oleh coach. Kemudian selanjutnya dalam kegiatan coaching ini kita menggunakan alur tirta, yaitu tujuan, identifikasi, kemudian rencana, dan tanggung jawab. Oke, untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan kepada Pak Ismar selaku coach yang membuka
percakapan dengan coach. Terima Silahkan Pak. kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Hajar Aswad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini, Pak? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah. Mohon maaf ini Pak, mengganggu sedikit, saya punya masalah ini. Kapan Bapak punya waktu dan kesempatan, karena saya mau curhat sedikit ini Pak, saya punya masalah ini. Sekarang ini Pak saya lagi kosong Pak. Iya Pak, Alhamdulillah Pak, terima kasih Pak. Iya, baik Pak, terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan. Masalah saya ini Pak adalah sampai saat ini 3 bulan pembelajaran, sudah masuk Oktober, sudah masuk bulan keempat, masih banyak siswa saya ini Pak yang tidak mau mengerjakan tugas dengan tuntas. Itu masalahnya Pak. Kalau bisa Pak, ada solusi atau tips dari Bapak? Oh iya Pak ya. Jadi masalahnya tadi masih banyak siswa yang tidak mengerjakan tugasnya dengan tuntas. Ya. Kira-kira Pak, tujuan utama Bapak pada hari ini datang menceritakan tentang hal itu Pak, atau gimana Pak? Tujuannya Pak kan kalau di persentase siswa saya ini sekitar 30% itu Pak yang tidak tuntas. Jadi saya berharap mudah-mudahan dengan diskusi ini masalah saya 100% lah siswa saya Pak bisa mengerjakan tugasnya dengan tuntas. Seperti itu Pak harapan saya. Oke Pak, jadi selama ini sekitar 30% Pak ya. Iya. Yang menjadi kendala selama ini kira-kira itu apa Pak ya? Menjadi kendala pada dari siswa Pak. Kira apa yang menjadi kendala Pak? Oh iya Pak, saya sudah diskusi dengan siswa saya. Sepertinya siswa yang tidak kerja tugas ini, saya lihat nilainya dari kelas 8, karena saya kelas 9 sekarang Pak mengajar. Ya memang saya lihat nilai rapornya memang agak agak rendah juga, maksudnya sekitar KKM saja. Yang kedua, saya lihat secara psikologis pembelajaran, mereka yang tidak kerja tugas ini sepertinya memang agak kurang minat belajar begitu Pak. Begitu yang saya lihat Pak, masalahnya seperti itu sepertinya mereka. Oke Pak ya, kira-kira ini sudah didiskusikan dengan kepala sekolah Pak atau dengan teman-teman yang lain? Itu yang belum saya lakukan Pak, dengan kepala sekolah dan teman yang lain, baru ke Bapak ini. Ya baru ke Bapak ini. Ya Pak. Jadi kalau bisa Pak ya, saya berikan saran. Yang pertama, bagaimana Bapak mencari cara-cara kreatif memotivasi kepada siswa tersebut, bagaimana mereka agar melakukan pembelajarannya aktif dan berajin mengerjakan pekerjaan rumah atau PR. Kalau perlu sih Bapak bisa memberikan reward atau bagaimana Pak. Itu dari saya. Dan yang menjadi masalah besar, hal ini jadi permasalahan dari Bapak tadi, kalau saran dari saya, sebaiknya dibicarakan dulu ke kepala sekolah Pak, dengan teman-teman yang ada di sekolah atau seluruh stakeholder yang ada di sekolah. Itu dari saya Pak, kalau sekedar saran Pak ya. Oh iya Pak, siap. Akan segera saya lakukan itu Pak, insya Allah. Saya diskusikan ini, saya sudah diskusi dengan Bapak. Nanti saya akan lanjutkan dengan diskusi dengan teman lain dan laporan kepada Bapak Kepala Sekolah. Insya Allah Pak, saya akan lakukan. Jadi kira-kira Pak, rencananya ini Pak, untuk berdiskusi dengan Bapak Kepala Sekolah dan teman-teman di sekolah, kapan Pak ini mau dilakukan Pak? Ya, karena ini sudah hari Kamis, saya berharap akan saya sampaikan hari Sabtu atau hari Senin, karena kami biasanya hari Senin itu Pak ada briefing setelah upacara. Nanti akan saya sampaikan ke kepala sekolah masalah saya ini Pak. Mudah-mudahan akan saya sampaikan pada saat briefing hari Senin Pak. Oke Pak, jadi mudah-mudahan itu akan segera diselesaikan Pak. Selanjutnya, kira-kira yang Bapak bisa lakukan untuk lebih mengaktifkan nantinya, apakah setelah rapat dengan teman-teman di sekolah, apa tindakan Bapak selanjutnya setelah
itu Pak, setelah rapat dengan kepala sekolah. Ya, ya artinya setelah rapat dengan kepala sekolah, mudah-mudahan ada solusi yang baru lagi atau tambahan solusi. Mudah-mudahan dari situ saya ambil tindakan Pak, karena sebagaimana saran Bapak, ini kan persoalan kebersamaan, semua stakeholder harus aktif, karena siswa bermasalah itu kan di sekolah sudah ada guru BK-nya, ada wali kelasnya, dan saya juga mencoba untuk menghubungi orang tua siswa melalui wali kelas dan guru BK, karena jalurnya seperti itu. Ya, dan saya juga berusaha untuk membuat semacam buku penghubung Pak, jurnal. Jadi itu bisa langsung dikontrol, ada penghubung antara saya sebagai guru dan orang tua di rumah untuk mengontrol kegiatan siswa di rumah, sehingga dengan demikian anak-anak bisa dilihat aktivitasnya di luar sekolah Pak, seperti itu. Jadi ada jurnal buku penghubung atau jurnal penilaian, seperti itu Pak. Oh iya Pak, jadi inti permasalahannya tadi kan sudah kita temukan Pak. Saran dari saya juga tadi, kalau bisa kita lakukan rapat di sekolah, dan saya rasa sudah ketemu Pak ya permasalahannya. Selanjutnya saya ingin bertanya kepada Bapak, setelah kita diskusi pada hari ini Pak, apa yang Bapak temui atau apa yang Bapak rasakan? Mohon dijelaskan dulu Pak, bagaimana perasaan Bapak setelah kita lakukan diskusi ini Pak? Ya, alhamdulillah Pak, saya menemukan satu titik terang, antara lain ya Bapak sarankan tadi harus bagaimana komunikasi dengan rekan sejawat dan harusnya laporkan kepada kepala sekolah. Itu menurut saya poin yang sangat penting untuk saya harus lakukan. Ya, yang kemudian itu tadi saya dari perbincangan dengan Bapak, kemudian saya menemukan harus ada jurnal ini, harus ada buku penghubung ini antara sekolah dengan orang tua murid, guru dengan orang tua murid, sehingga ada ketersambungan terus komunikasi di dalam dan di luar sekolah, seperti itu Pak. Oke, jadi sudah kelar Pak masalahnya. Mungkin kebetulan saya juga ada kegiatan di luar. Mungkin ya, Pak, di pertemuan kita pada hari ini kita selesaikan dulu sampai sini Pak. Apabila ya, suatu hari nanti kita masih bisa diskusikan tentang hal ini, boleh Pak, silakan datang menghubungi siap. saya. Saya mengucapkan terima kasih Pak atas waktu dan saran-sarannya serta kesempatan yang diberikan. Mudah-mudahan siswa saya tuntas semua dalam mengerjakan tugas, dan itulah harapan kita. Sebagaimana visi saya ini Pak sebagai calon guru penggerak, bagaimana siswa bahagia senang belajar dengan saya dan tuntas belajarnya. Demikian Pak, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Ibu Munirti. Halo Ibu. Terima kasih Pak. Mendengar proses terjadi dengan Koci, Smart dengan Aswan. Perhatikan Pak, Tirta yang kita ingin itu sudah ada semua. Cuma mungkin ada yang saya tangkap tadi dari coachnya sudah menyusun rencana, masih artinya sudah ada tujuan, identifikasi, kemudian ada rencana. Kayaknya coach kembali lagi mengidentifikasi masalah yang saya tangkap tadi. Terus kalau coach, ada tadi coach kayaknya yang terakhir itu diri yang menemukan jalan keluar untuk masalahnya sendiri. Yang terakhir yang saya tangkap Pak. Paling saya salut coach betul-betul menyampaikan apa yang mau sampaikan. Kalau istilah dia bukan semua apa yang mau disampaikan, dan coach betul-betul menjadi pendengar yang aktif. Oke. Jadi secara keseluruhan Pak bagus, dan saya juga mendapat banyak pembelajaran dalam ini. Terima kasih banyak Pak. Dan untuk selanjutnya saya lagi ke Hajar selaku pengamat. Oke. Saya mempersiapkan waktu ya, saya lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi waktu demi waktu kita berjalan pada sesi ketiga ya. Jadi di kesempatan ini saya jadi memantau Pak Ismar sebagai coach ya. Siap. Ibu Minati sebagai coach. Jadi sebelum kita melakukan diskusi coach ini, ada yang perlu kita perhatikan, yang mana di sini adalah prinsipnya. Selanjutnya mendengarkan secara aktif itu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ini terkhusus kepada coach ya. Namun selanjutnya yang perlu kita pahami ada beberapa langkah yang harus selesaikan dia, seperti pencarian tentang tujuan yang selanjutnya identifikasi, rencana aksi, tanggung jawab. Nah, ini dikatakan cerita, tapi saya tidak terlalu banyak menjelaskan Bapak Ibu. Intinya saya sebagai pemantau dan ingin melihat bagaimana diskusi ini berjalan dengan baik. Nah, ini saya persilakan kepada coach. Assalamualaikum Pak Ismar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Ibu Munarti Halim, silakan Bu, ada yang bisa saya bantu? Iya Pak, saya mau minta waktunya sebentar ini Pak. Saya mau curhat Pak Ismar. Kebetulan waktunya kosong ini, boleh Bu, langsung saja, silakan. Ya, alhamdulillah. Begini Pak, ini akhir-akhir ini ada yang kurang berkenan di hati saya Pak. Di sekolah saya lihat itu di sana teman-teman guru menurun tingkat kedisiplinannya, dan itu membuat kita ini sebagian guru itu muncul kecemburuan sosial Pak, karena kita mempunyai hak dan kewajiban yang sama, tapi ternyata ada guru yang disiplin, ada juga yang guru yang kurang disiplin, sementara kita mempunyai kan hak dan kewajiban yang sama. Jangan pada waktu menuntut hak semuanya sama, kewajiban tidak dilakukan. Begitu Pak. Oke, baik. Jadi itu kalau boleh saya tanya Ibu, tujuan pembicaraan kita ini setelah kita berdiskusi curhat begini, apa kira-kira yang ingin Ibu capai tujuan dari kita ini? Saya menginginkan Pak, bagaimana caranya itu supaya teman-teman guru di sana itu bisa disiplin lagi seperti dulu. Bisa disiplin lagi seperti dulu Pak, supaya anak-anak tidak dikorbankan Pak ya. Anak-anak sudah niat pergi ke sekolah tapi terkadang gurunya tidak ada. Jadi saya menginginkan Pak itu kedisiplinannya guru-guru. Baik, oke. Jadi berarti dulu di sekolah kita ini guru-guru disiplin, begitu ya? Dulu pernah disiplin ya, sekarang iya, Pak. Agak kurang disiplin begitu. Baik, kira-kira kan Ibu sudah senior di sekolah itu kan, sudah lama. Karena Ibu tadi sudah katakan pernah disiplin, sekarang agak turun disiplin. Kira-kira menurut Ibu apa identifikasi, apa kira-kira masalahnya sehingga kedisiplinan guru itu kurang, kira-kira seperti itu Bu. Kira-kira menurut Ibu seperti apa masalahnya? Karena Ibu tadi sampaikan dulu disiplin sekarang kurang. Apa kira-kira masalahnya? Ya, menurut pandangan Ibu. Begini Pak, mungkin juga kayak kurangnya kesadaran pribadi masing-masing guru berkurang tentang kedisiplinan. Mungkin dari gurunya sendiri juga begitu. Karena manusia begitu kan, manusia Pak ya, biasa berubah-berubah. Mungkin disiplin ini hari muncul lagi, ini hari tidak. Faktor yang pertama mungkin itu Pak, kurangnya kesadaran guru yang bersangkutan. Kemudian yang kedua saya perhatikan juga Pak, mungkin pimpinan juga kurang menekan guru-gurunya di sekolah. Itu yang saya perhatikan Pak. Oke, kurang kesadaran guru. Tetapi ada guru yang disiplin kan? Masih ada guru yang disiplin, begitu Bu ya? Kira-kira guru iya Pak. Berarti guru yang disiplin itu tidak kurang kesadarannya kan? Tidak kurang kesadarannya yang disiplin itu. Kira-kira Ibu bisa gali tidak? Jadi guru yang disiplin itu
mengapa dia tetap fokus pada pekerjaannya, tetap sadar, tidak kurang kesadarannya, tetapi tetap sadar. Bisa Ibu gali kira-kira yang guru disiplin itu apa, tipsnya apa, kiatnya? Nah. Mungkin yang saya perhatikan di sana Pak, semua yang PNS itu alhamdulillah disiplin Pak, mungkin karena dia sudah betul-betul niat Pak ya, apalagi sudah mendapat gaji dari negara, jadi betul-betul dia niat mengajar, sementara teman-teman yang honor mungkin karena ada juga mempunyai prinsip kalau saya datang digaji, kalau tidak datang kan tidak digaji. Bisa saja kan Pak ya, itu yang saya lihat. Baik. Jadi ini ternyata guru PNS, guru senior rata-rata disiplin. Saya kira ini modal yang besar Bu, karena ada namanya teori pengimbasan. Kira-kira barangkali dari situ ibu bisa masuk untuk memberikan pengimbasan. Barangkali Ibu coba kiat itu mengimbaskan. Yang kedua tadi masalah kepala sekolah yang kurang tegas. Biasa Ibu curhat sama Bapak kepala sekolah? Curhat maksudnya dari hati ke hati tentang bagaimana? Biasa. Oh biasa, ya biasa. Curhatnya tentang apa Ibu? Bahkan sering Pak. Oh sering. Seperti tadi, ya sering. Biasa kepala sekolah mengatakan saya juga tidak tahu ini Bu, saya harus berbuat apa lagi. Biasa berbicara begitu Pak. Barangkali Ibu punya solusi tawaran kepada Bapak kepala sekolah untuk memberi masukan seperti apa? Ya karena biasa seperti, Pak. Ya. Silakan Bu. Ya biasa Pak. Biasa saya kasih saran, Pak minta tolong kalau saya dikasih tanggung jawab di sekolah Pak, seperti ada kegiatan zikir setiap hari Jumat, seperti besok saya itu sudah minta tolong sama kepala sekolah Pak, minta tolong disampaikan sama guru-guru supaya hadir semua mengikuti zikir, dan alhamdulillah Pak berhasil. Boleh dikata 100% itu guru yang hadir. Iya, karena memang ditekan sama kepala sekolah. Nah, di situ poinnya Bu, berhasil, ada penekanan kepala sekolah, itu yang perlu ditingkatkan Bu ya. Jadi itu sangat efeknya sudah, aksi nyatanya ada, dan itu dipertahankan menurut saya. Jadi itu langkah yang maju untuk ke depan. Ya, jadi poinnya tadi bagaimana tadi guru-guru senior yang disiplin, PNS disiplin itu bisa memberi pengembasan. Yang kedua tadi Ibu sampaikan bahwa dengan ada penekanan kepala sekolah contoh zikir bersama, kemudian guru-guru rajin datang, dan itu satu pemantik satu momen yang luar biasa untuk merubah, memperbaiki kembali budaya di sekolah Ibu. Jadi rencana aksi kira-kira apa yang bisa Ibu lakukan untuk ke depan untuk bisa memperbaiki kedisiplinan teman-teman guru dan bagaimana manajerial kepala sekolah menjadi lebih bagus? Kira-kira apa rencana? Karena saya merencanakan begini Pak, bikin lagi salah satu kegiatan, kemudian mungkin bukan hanya saya yang dikasih tanggung jawab ya sama kepala sekolah. Mungkin saya meminta nanti kepala sekolah, ada beberapa teman guru lah dikasih tanggung jawab sama kepala sekolah, misalnya lomba literasi di sekolah. Ada juga suatu saat guru juga dikasih tanggung jawab untuk menunjukkan semua bakat yang ada di sekolah. Nah dari situ saya minta nanti kepala sekolah supaya menekan lagi semua guru-guru harus hadir pada saat kegiatan tersebut. Oke, baik. Saya kira itu luar biasa sekali Bu. Dan selanjutnya kira-kira dalam selang waktu ke depan sekolah Ibu ini sudah tingkat kedisiplinan guru berubah, ekosistem pimpinan dalam mengelola sekolah berubah. Kira-kira sampai kapan itu bisa? Apakah 2-3 pekan atau seperti kapan waktu yang bisa kira-kira Ibu bisa berubah sebagai sebuah sistem? Silakan Bu. Iya, insya Allah Pak akan kami usahakan minggu ini. Saya akan menghadap sama kepala sekolah minggu ini supaya beberapa taman guru dikasih tanggung jawab, kemudian kepala sekolah menekankan semua guru-guru untuk hadir mengikuti kegiatan tersebut.
supaya kedisiplinannya juga meningkat. Mantap, mantap, Iya. Bu. Jadi baik, saya kira kita menuju ke penghujung akhir, Bu. Kira-kira setelah Ibu mengeluarkan unik-uniknya ke saya, apa hal-hal refleksi yang positif yang bisa Ibu dapat dari kita proses curhatlah seperti ini yang biasa dibahasakan sebagai coaching. Silakan Bu, ada yang bisa. Iya, iya. Terima kasih banyak Pak. Jadi saya mengambil hikmahnya tadi ini yang saya dengar dari Pak Ismar sebagai coachnya ini, bahwa kedisiplinan guru itu bukan hanya langsung dari kepala sekolah. Biar kita sesama guru itu bisa mengimbaskan kepada teman-teman guru yang kurang disiplin. Oke, baik. Nah, ada closing statement saya ini Bu. Mari kita menggunakan filosofi padi, semakin berisi semakin tunduk, dan filosofi lilin, bagaimana kita mencerahkan, kemudian filosofi magnet, bagaimana kita mengimbaskan. Jadi kalau kita miliki itu tiga, insya Allah ya kita akan memberikan kerahmatan kepada sekitar kita untuk dalam rangka kedisiplinan itu tadi, dan bagaimana pimpinan kita sama-sama seiring dengan kita. Demikian Bu, saya terima kasih telah diberikan kesempatan untuk curhat dengan Ibu. Mudah-mudahan berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembalikan ke Pak Hajar. Bapak Hajar Aswad. Silakan Pak. Terima kasih diskusi yang sangat berbeda dari Pak Ismar dengan Bu Gunarti. Tadi yang jadi coach sebenarnya kan Pak Ismar ya. Siap. Bu Gunarti jadi. Iya. Coach. Kalau saya sebagai pemantau Bapak Ibu, kalau berbicara tentang tadi ke Tirta itu sebenarnya sudah ada semua ya, sudah ada semua dari awal. Cuman kalau saya pribadi, secara pandangan saya pribadi ya, dari coach mungkin masih terlalu kurang greget Pak cara mengidentifikasi tadi Pak, mengidentifikasi masalah. Oh iya. Walaupun sudah ada, cuman artinya kalau menurut pandangan saya pribadi mungkin belum terlalu greget Pak, ibaratnya apa ya istilahnya, masih perlu Pak penekanan identifikasi kalau menurut pandangan saya tadi melihat secara pribadi. Mungkin sedikit saya berikan. Siap. Tentang disiplinnya. Jadi sebenarnya betul Pak ya. Disiplin itu sebenarnya kembali pada diri kita sendiri sebenarnya. Kalau saya berbicara disiplin, kadang saya disiplin, kadang saya tidak disiplin Pak. Tapi tergantung irama situasi keadaan. Kalau saya merasa enak Pak, saya lebih disiplin dari siapapun. Tapi kalau saya tidak merasa enak, di atasnya pembangunan Pak, bahkan pemberontak. Itu prinsip saya. Jadi saya bagaimana saya pada saat seperti itu. Iya, siap. Kembali pada diri pribadi, bukan dari pimpinan ya. Jujur Bapak Ibu, terus terang, tapi ini kan hal yang nyata yang terjadi ya. Di sini selama saya di sini Bapak. Jadi kita closing Pak, waktunya Pak. Oke. Mohon karena kita merekam ini Pak. Ya nanti ya. Saya rasa untuk kegiatan pada sesi pemantauan saya pada hari ini saya rasa sudah luar biasa, dan tentunya kita masing-masing ini berada di sana. Siap. Tentunya saya anggap pada malam hari ini kita semua sudah berhasil melakukan coaching ya, dengan berbagai coaching. Mungkin dari saya secara pemantau saya sudah memantau segala lain seperti tadi Pak, mungkin tadi hanya di wilayah identifikasi pada orang. Artinya Ya perlu deh. mungkin dari saya Siap. pada hari ini yang mau dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.